berada. Kali ini saya di Semarang dan saya akan menemui seorang profesor dari Universitas Diponegoro, yaitu Prof. Agusti Ferdinand. Beliau juga saat ini selaku presiden dari IMAX, Indonesia Marketing Academy. Nah, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan beliau tentang masalah riset dan bisnis. Kira-kira bagaimana juga peran Magister Management sebagai School of Business untuk mengelola penelitian bagi mahasiswa. Ya, kita akan dengarkan lebih lanjut dari beliau. Baik Pak Gencar, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau kita boleh berbagi pandangan, ya, saya pikir riset untuk dunia bisnis ya tentu perlu juga, ya, pasti perlu. Ya. Memang selama ini kita di kampus lebih banyak kita melakukan kegiatan untuk riset akademik, untuk pengembangan keilmuan. Ya. Namun demikian, pandangan saya adalah untuk dunia praktek, tentu riset itu cukup penting untuk dilakukan. Ada dua tujuan, ya. Yang pertama adalah mungkin tujuan riset kita adalah untuk melakukan prediksi, ya, seperti biasanya. Tetapi kadang-kala juga bukan tujuan mendapatkan prediksi, tapi tujuannya mendapatkan eksplanasi. Nah, kalau tujuannya mendapatkan eksplanasi, maka link antara riset-riset ilmiah, riset-riset basis, riset dasar di kampus dengan riset di perusahaan, saya rasa menjadi sangat match, karena mereka akan mampu untuk memberikan penjelasan, bukan untuk meramal, untuk memberi penjelasan, yaitu kebijakan yang dibuat perusahaan untuk meningkatkan kinerja kah, untuk mengamankan sebuah keputusan kah, mungkin akan mendapatkan justifikasi berupa penjelasan, sungguhkah ini faktor yang memang dominan atau faktor yang sungguh berdampak pada tadi keputusan kah atau kinerja kah apa yang kita lakukan. Memang semua riset tidak selalu tujuannya untuk meningkatkan kinerja, tapi ada yang tujuannya untuk menjelaskan mengenai entah itu inputnya, entah itu prosesnya, agar kita mendapatkan penjelasan yang lebih tepat mengenai tindakan-tindakan manajemen yang kita sudah ambil. Seperti misalnya kita mengatakan, kami membuat promosi yang gencar-gencaran selama quick count. Karena pasti pada masa itu banyak orang nongkrongin televisi. Oke. Kita tentu bukan mau meramal berapa keputusan yang diambil, tapi kita mau melihat seberapa besar dampak daripada para penonton televisi itu pada pengenalan produk yang kita buat. Dan itu yang sering saya katakan, itu namanya kekuatan eksplanasi atau the power of explanation dari research. Dan kalau itu saya rasa orang-orang kampus, mahasiswa pasca sarjana, S1, S2, S3 pasti bisa berkontribusi pada perusahaan untuk riset seperti ini. Ya. Berarti yang pertama adalah masalah prediksi, yang kedua adalah eksplanasi. Dunia bisnis masih perlu untuk itu memprediksi apa yang terjadi ke depan dan bisa memahami, menjelaskan apa yang kemudian telah terjadi. Betul, ya. Nah, bagaimana dengan adanya big data analysis, ada Internet of Things? Apakah ini juga akan merubah proses penelitian yang dilakukan? Kalau kita lihat pada kemajuan teknologi, ini tentu sangat berdampak pada kecepatan dan kualitas riset. Sebab apa? Dulu kita melihat, orang mau lakukan riset, dia harus manual, ketemu orang, apa segala macam. Sekarang enggak, sangat cepat orang melakukan riset dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang sangat berkembang, dan mungkin juga validitasnya cukup oke. Dan kalau validitas oke, ya reliabilitasnya pasti ya agak dijamin lah. Oleh karena itu saya rasa memang kita sangat mungkin memanfaatkan kemajuan teknologi. Tujuannya adalah apa? Ya untuk mengumpulkan data, pandangan-pandangan, tapi juga untuk sampai pada menggambarkan konklusi daripada sebuah riset. Dan saya rasa itu adalah kemajuan yang sungguh nyata sudah kita lihat. Ya.
Apakah berarti yang konvensional itu menjadi kita tinggalkan begitu saja karena kita sudah mengadopsi ada penggunaan internet, ada penggunaan aplikasi-aplikasi yang lebih mungkin cepat masih itu? bisa jalan karena kadang ada kelayak responden kita, kelayak konsumen kita yang tidak bisa kita hubungi dengan internet, dengan quest-quest yang melalui WhatsApp kah. Jadi ya pada derajat tertentu saya rasa kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang konvensional. Tetapi bahwa kita harus ada attachment dengan responden kita, calon pelanggan kita, ya tentu cara konvensional ya paling ampuh, bisa bertemu orang, bisa menyapa, bisa minta pandangan, ya supaya mereka memberikan pendidikan dengan baik ya. Tapi satu catatan mungkin ini penting ya adalah bagaimana kita mencoba mendapatkan pandangan dari para responden kita. Ini soal metodologi ya. Banyak kita menggunakan pendekatan yang cara mengukur pandangan orang itu sangat konvensional, itu menyusahkan loh. Contohnya kita tanya, Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai kehebatan dari AC yang saya jual? Tolong beri, kalau sangat bagus beri 7. Lah itu menyulitkan orang loh, kok sangat bagus 7, gimana caranya gitu. Nah kita melupakan bahwa dalam metodologi ini banyak alat yang sangat natural, sangat alamiah. Contohnya, coba kita baca di Marketing Scale Handbook yang tebal itu. Tebalnya aja mungkin ada 3.000 halaman. Satu jilid lah itu. Itu udah dibuat quest contohnya. Kalau kita nanya, ya nanya aja pakai 1 sampai 10 contohnya. Ya kita tanya, Pak, bila HP ini kejelasan sinyalnya, Bapak boleh ini dan angka 1 sampai 10, berapa toh Pak? Itu yang bahasa Jawa kalau kita riset untuk orang di desa paling mudah lah. Bu, menawi HP niki ibu biji pinten Bu? Otomatis dia akan jawab, wah pitu. Wah pitu berarti wah lumayan. Dia bilang songo, ya apik banget. Dia bilang wah telu, ya berarti jelek. Tapi kenapa kita menggunakan ukuran yang paling maksimum 5 atau 7? Nah itu kan repot itu. Ya padahal ada metodologi menuliskan loh. Kenapa tidak tanya dengan angka-angka yang sangat umum seperti 1 sampai 10 atau bahkan 1 sampai 100? Lebih mudah sebenarnya. Terutama karena responden kita bisa jadi bukan dari kalangan akademisi yang terbiasa dengan alat-alat itu. Mereka paling gampang ada itu. Memudahkan. Kami riset untuk Pertamina ya. Kami riset mengenai oli. Kita tanya begini, Bu, menawi mutu nipun oli niki ibu biji pinten Bu? Langsung ibunya bilang, wah nek niku jis songo misalnya. Nah songo berarti apik banget, dan dia bilang telu, ya berarti jelek lah gitu. Nah ini contoh hal-hal yang kita lupakan, entah kita terlalu saintifik atau apa, padahal alat yang natural yang sangat alamiah banyak banget kan. Terakhir nih untuk bagaimana pesan Bapak terhadap pendidikan atau School of Business nih di MM? Apakah metode penelitian seperti apa, riset seperti apa yang seharusnya dibuat oleh teman-teman di Magister Management? Ya, baik, saya rasa kalau di Magister Management ya memang saya tidak tahu mengapa sekarang saya menyarankan supaya kita mendukung reputasi Indonesia dengan cara apa? Publikasilah penelitian-penelitian yang pada tataran penelitian ilmiah atau yang kita sebut dengan basic research. Apakah anak-anak MM mampu? Ya sangat mampu pasti. Mereka memiliki kemampuan nalar praktikal yang bagus, juga nalar teoretikal yang bagus. Kalau begitu, daripada mereka membuat applied research yang kadang belum tentu mendapat responden siapa yang mau di-apply-kan risetnya, lebih bagus generasi muda kita yang di Magister Management di seluruh Indonesia, kita bantulah untuk reputasi Indonesia lebih bagus dan membuat penelitian ilmiah yang basisnya adalah basis pada organisasi atau perusahaan. Dan mahasiswa kita, saya rasa mereka memiliki akses yang bagus pada perusahaan. Oleh karena itu, MM kalau menyumbang ini mesti sangat keren untuk Indonesia. Tapi kalau applied research, menurut saya tidak perlulah, itu ada konsultannya udah banyak banget gitu. Dan kalau kita buat applied research pun ya siapa yang mau kita aplikasikan? Padahal Indonesia ini sangat butuh itu tadi, pemarkaian ilmu pengetahuan manajemen, dan itu bisa didapat oleh riset-riset ilmiah yang kita sebut basic research. Dan sumber pemarkaian ilmiah itu sungguhnya di mana?
pintu pertama adalah di S2, yaitu Magister Management, baru pintu kedua ada di program Dokter Ilmu Management. Karena di S1 saya rasa ya lebih banyak latihan ya. Nah, S2 ini kita punya banyak sekali di Indonesia ini. Itu kalau bisa kita manfaatkan, mesti rekognisi untuk keilmuan Indonesia akan menjadi mantap. Kan masih manajemen banyak. Kualitasnya juga oke, dosennya oke. Nah, dokter kan sedikit. Kalau ini kita gerakkan, saya rasa akan positif banget dan sungguh besar ya dampak signifikasinya bagi ya reputasi ilmiah Indonesia lah ya. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Prof atas pesan-pesan dan ilmu yang diberikan. Kita tetap terus bersemangat untuk kemajuan riset di Indonesia yang Prof. Iya betul Pak, cocok banget. Terima kasih Prof Agusti. Baik, ya sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih.